Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami pada malam hari. Kami boleh tidur dengan baik dan pada pagi hari ini kami boleh bangun untuk menikmati hari baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bersabdalah kepada kami, dan Tuhan tolong kami agar kami boleh membuka pikiran, hati, dan telinga kami, agar kami boleh memahami firman-Mu, agar kami boleh berpegang teguh pada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hikmat pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Eva Celia Othniel dengan tema Hidup Bertekun. Bacaan terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 yang berbunyi demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita puji syukur kepada Tuhan karena penyertaan-Nya, sehingga kita bisa bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertobatan massal di hari Pentakosta bisa saja menjadi sekedar histeria massa yang sesaat. Tetapi bacaan kita hari ini ingin menggambarkan bagaimana jemaat mula-mula yang juga bertahan di tengah tekanan dan terus pada akhirnya bertumbuh. Ada 4 pilar penopang yang mengikat hidup mereka, yang dapat dirangkum dalam satu kata kunci, yaitu bertekun. Pertama, jemaat mula-mula tidak berkumpul untuk mendengarkan sebuah dongeng, motivasi sukses, atau filsafat spekulatif. Mereka rindu akan pengajaran rasul-rasul, yaitu kebenaran tentang Kristus, salib, kebangkitan, dan penggenapan kitab suci. Mereka menaruh firman Tuhan sebagai fondasi yang tertinggi. Iman mereka tidak dibangun di atas emosi-emosi yang sedang meluap-luap saat hari Pentakosta, melainkan di atas jangkar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kata persekutuan atau koinonia. Di sini bukan cuma sekadar berkumpul bersama. Koinonia berarti berbagi hidup. Memiliki rasa senasib, sepenanggungan, dan saling mengikatkan diri satu sama lainnya, jemaat perdana yang memiliki latar belakang beragam tidak lagi hidup sebagai individu yang terisolasi, tersekat-sekat, melainkan sebagai sebuah keluarga yang baru. Yang ketiga, mereka dikatakan selalu memecahkan roti. Memecahkan roti memiliki 2 dimensi, yaitu perjamuan makan bersama-sama di rumah-rumah yang mencerminkan akan kedekatan secara sosial, dan perjamuan kudus yang bertujuan mengingat pengorbanan Kristus. Mereka sadar mereka bisa menyatu hanya karena tubuh Kristus telah terpecah bagi mereka di atas salib. Salib menjadi pusat dari setiap perjumpaan mereka. Yang keempat, mereka tidak mengandalkan strategi manusia, koneksi politik, atau kekuatan finansial untuk menggerakkan jemaat yang baru lahir itu. Mereka berdoa. Berdoa bagi jemaat mula-mula bukanlah ban serep yang baru dicari saat ada sebuah masalah. Doa adalah nafas hidup mereka. Mereka sadar bahwa tanpa Roh Kudus yang menopang, mereka akan hancur oleh tekanan di Yerusalem.
Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 mengajarkan kita bahwa kerohanian yang sehat itu tidak diukur dari seberapa dahsyat pengalaman supernatural yang pernah kita alami di masa lalu, melainkan dari apa yang kita lakukan secara konsisten setiap harinya. Bapak Ibu Saudara, bertekunlah dalam pembelajaran firman, persekutuan, perjamuan kudus, dan doa. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kebenaran firman Tuhan ini kembali mengingatkan bagi setiap kami bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan melakukan kehidupan rohani kami bukan lagi sekedar rutinitas, melainkan kami sadar betul bahwa semua ini adalah pemberian daripada Tuhan. Anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Sehingga kami dapat bisa hidup, kami dapat bisa menjalani aktivitas kami sampai hari ini. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami meminta pertolongan daripada Roh Kudus agar memampukan setiap kami supaya kami bisa hidup konsisten di dalam kami merenungkan kebenaran firman Tuhan secara pribadi maupun secara komunal. Tuhan berkatilah setiap kami. Saat ini kami akan mau melanjutkan aktivitas kami yang akan bekerja, kami yang akan studi, maupun kami yang akan melakukan setiap kegiatan-kegiatan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Berkatilah setiap kami dan mampukanlah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.